Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya di hari ini hingga kita bisa kembali berkumpul di rumah yang penuh barokah ini di Jumat kedua bulan Ramadan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuk beliau hingga akhir zaman. Kembali kita bertemu lagi di kelas bahasa Arab. Semoga ibu-ibu masih semangat walaupun hawanya udah hawa libur. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di antara kita. Semoga Ustadz senantiasa sehat dan diberi kemudahan untuk mengajarkan kita semua. Sebelumnya kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustadz. Ini satu. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan di kajian pagi hari ini. Dan alhamdulillah qadarullah setelah 12 hari atau 13 hari kita baru bertemu, dan juga bertemu sekarang mungkin bertemu terakhir ya, karena di pekan depan hari Jumu'ah itu sudah masuk ke iktikaf. Tuh, sudah tanggal 21. Iktikaf tanggal 20. Kalau saya alhamdulillah tasyakur bin nikmah setiap tahun itu iktikaf. Jadi tidak bisa hadir full selama 10 hari. Jadi baru tahu barusan lihat tanggal, dikira hari malam Sabtu gitu. Tapi lihat dari sini dari tanggal 21 Maret berarti 21 Ramadan. Sekarang 14 ya, berarti sudah masuk di Jumat, malam Jumat. Di Jumatnya qadarullah ya, jadi libur. Ternyata targetkan 2 kali pertemuan untuk mengkaji aplikasi yang akan kita kaji. Tapi karena ternyata sudah masuk 1, 2, 3 sudah masuk ya tanggal 21. Biasanya 3 kali pekan ya, 3 pekan, 3 Jumu'ah. Ternyata di tahun sekarang itu tanggal Jumatnya tanggal 7, kemarin libur. Kemudian sekarang 14, nanti 21 sudah masuk iktikaf. Tapi biar bagaimanapun insya Allah kita kaji ya. Pada kesempatan hari ini tidak mengkaji nahwu dan shorof, kita simpan dulu. Nanti kita modelnya insya Allah ya, modelnya ya kita diskusi saja. Jadi 1 jam ke depan itu kita diskusi. Nanti ummahat, akhwat, jika nanti di pertanyaan atau di pertengahan ada pertanyaan silahkan ya. Termasuk kita coba membuka aplikasi ini.
Jadi kita akan coba membongkar ini ya. Hari ini kita kajiannya kajian aplikasi Al-Bahithul Qur'ani. Bagusnya itu pakai laptop atau tablet gitu ya. Kalau yang punya, kalaupun tidak gunakan ini ya, gunakan ini biar nanti kita tahu bahwa ini sebetulnya luar biasa gitu. Karena di sini yang di depan ada 4 kitab, tidak terbawa ya, berat. Jadi ada 4 kitab sebagai contoh. Ini tentang tafsir. Banyak gitu ya. Nah, nanti kita bisa bayangkan aplikasi ini ya, aplikasi ini ternyata bisa membantu bagi orang yang belum, kalau rizki mungkinnya belum punya rizki untuk beli kitab. Ada yang punya rizki tapi beli kitab teh sok hese, eta teh aya nu kitu nya. Punya rizki tapi hese-hese teh gitu, mengeluarkan untuk kitab gitu. Nah, maka gunakan insyaallah aplikasi ini ya. Nah, namun sebelumnya lihat yang ini Al-Baqarah ini ayat 183. Nah, di sini lihat, silakan buka Al-Bahithul Qur'ani. Kalau hadisi jangan ya, Al-Bahithul hadisi itu jangan, tentang hadis itu nanti saja. Karena di bulan Ramadan itu sebaiknya perdalam Quran ya. Jadi setiap hari itu interaksilah dengan Al-Quran. Baik itu dari lafaz atau dari makna. Kalau dari lafaz berarti membahas apa? Al-Quran dari segi lafzon, lafad. Berarti kita belajar apa di sini? Tajwid ya. Kita belajar tajwid. Tajwid, tahsin, talaki. Nah, ini lafaz. Kita belajar at-talaqi. Kalau tajwid banyaknya teori, talaki langsung praktek. Nah, itu dari belajar lafaz, lafzon. Yang kedua, secara maknan. Nah, kalau secara maknan, kita belajar apa? Berarti belajar tarjamah. At-tarjamah. Kemudian belajar at-tafsir. Nah, itu kan. Jadi ilmunya seperti ini. Kemudian nanti pendalaman di at-tadabbur. At-tadabbur. Kemarin di akhir bahas tentang bab tadabbur. Nah, jadi Al-Quran itu sorotannya 2 saja. Satu lafzon, lafad. Kedua maknan, makna. Nah, jadi tahapannya kita belajar ini dulu, lafzon, lafaz. Lafaz. Sedangkan makna atau arti. Berarti pertama kali kita mempelajari Al-Quran, berarti pelajarilah secara lafaznya dulu. Jangan dulu ke sini. Berarti lafadznya, berarti ilmu tajwid, tahsin, talaki, itu penting untuk mengarahnya ke lafzon. Mengarahnya ke lafzon. Jadi belajar tajwid ini seputar ini untuk ke lafaznya. Dan jangan berhenti. Jangan berhentinya, nanti kita pelajari kembali ke maknan. Nah, kalau belajar tentang makna, berarti kita harus punya literatur, kitab-kitab, minimal tarjamahnya. Terjemah Al-Quran, ya. Terjemah Al-Quran, di situ ada terjemah Al-Quran di perpustakaan ini. Secara ininya terjemahnya ada. Nah, yang harus nanti perdalam lagi yang ini, tafsir. Tafsir. Ya tentunya kalau memperhatikan tafsir, ya, memperhatikan tafsir, misalkan untuk menafsirkan ini saja ya. Ya memang
mau tidak mau kita harus mendalami dari segi maknanya, cari tafsir-tafsir yang mu'tamad, tafsir-tafsir yang bisa dipertanggungjawabkan. Tafsir-tafsir yang ulama-ulama salafus sholih mereka itu menafsirkan bagaimana Al-Qur'an dimaknai dengan makna-makna yang mereka sudah ilmunya itu mumpuni. Nanti kita akan bahas di aplikasinya. Nah, kalau tadabbur nanti mentadabburinya. Nah, jadi kembali ke yang tadi, Quran itu kita akan menjadi khairukum, menjadi yang terbaik saat kita belajar dua ini, lafaz dan makna. Dan setelah itu, setelah belajar, tingkat kedua adalah mengajar. Mengajarkan secara lafaznya, mengajarkan secara maknanya. Dan itu terus ya, terus. Tentunya kalau berbicara Al-Qur'an yang 114 surah itu luar biasa panjang gitu ya bahasannya. Tapi nanti saat kita mendalami Quran, sebetulnya kalau lihat di kitab Jawahirul Quran Imam Al-Ghazali itu ya, satu jilid tipis, beliau menjelaskan belajar Quran secara lafaz, secara makna itu masih wilayah permukaan, sodap bahasa beliau, cangkang. Nah, nanti harus mendalami ke jawahirnya. Jauhar itu mutiara Al-Quran. Nah, nanti perdalami terus. Nah, kita itu berharap ya ke depannya itu bukan hanya lafaz, tapi kita menelusuri makna demi makna. Tapi syaratnya memang berat, tidak mudah. Syaratnya apa? Kuasai bahasa Arab, sorof dan nahu gitu. Kenapa? Karena aplikasinya begini. Karena mau tidak mau nanti ke depan tidak hanya kita membahas dari tarjamahnya saja. Kita akan mendalami dari segi tafsir-tafsir, baik yang klasik atau yang kontemporer. Nah, makanya kita akan lihat di aplikasi ya, namanya Al-Bahithul Qur'ani. Untuk saat ini itu yang saya tahu ya. Untuk saat ini aplikasi yang ya disebut terbaik bolehlah Al-Bahithul Qur'ani. Lihat di aplikasi Play Store. Atau yang lebih nyaman itu nanti kalau di laptop atau di tablet langsung saja online. Ketik ini Al-Bahithul Qur'ani, nanti muncul ya. Nanti muncul. Nah, hari ini kita akan membongkar itu. Kenapa? Karena saat-saat tertentu kita tanda petik ya terpaksa harus menggunakan ini. Ya idealnya kan lembaran-lembaran begini idealnya ya. Saat kita mengkaji sebagai thalib itu ya kajinya yang lembaran-lembaran begini. Terasa bisa kita coret, bisa kita tandai gitu kan ya. Tapi kalau aplikasi yang begini kan tidak. Tapi ini untuk percepatan saja. Nanti ummahat, akhwat kita sekalian saat mendalami Al-Quran, ini Al-Quran saja ya, kita mendalami Al-Quran, nah gunakan aplikasi ini Al-Bahithul Qur'ani. Masya Allah itu kalau disebut mutiara-mutiara Quran itu semuanya ada di situ. Bahkan kadang-kadang tafsir yang menurut kita ini tidak boleh masuk ada gitu. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, kita akan paham yang ini ya. Nah, nanti kita akan pelajari yang surah Al-Baqarah yang ini 183 kutiba alaikumus ya. Begitu ya. Nah, itu pengantar. Ada pertanyaan?
Yang mana? Kitab itu nanti di sini ada semuanya. Sekarang silakan buka yang ini nih, aplikasi ini, Al-Bahithul Qur'ani. Kita fokusan ini ya, biar nanti pertemuan di Syawal kita terus belajar ini, harus belajar berani ya, berani membongkar ayat demi ayat. Silakan klik Al-Bahithul Qur'ani. Sudah ada? Nah, sudah? Nah, itu di atasnya Al-Bahithul Qur'ani. Sebenarnya banyak kitab-kitabnya, tapi tidak kita semuanya ya, tidak kita semuanya. Yang ada kotak-kotak atas sebelah kiri itu kan merah, ada merah ya. Iya. Itu teh kitab semua. Coba klik-klik. Nah, itu teh seluruh kitab-kitab Al-Bahithul Qur'ani tuh. Di pinggirnya Al-Bahithul Hadisi, ternyata satu kelompok. Ya, satu nukoyah.com. Kemudian Al-Mukri itu untuk hafalan Quran. Ini download semuanya ya. Download nantinya, tapi kita tidak fokus yang semuanya biar kita lebih paham sampai ke bawah tuh. Sampai ke bawah. Ya, itu kita tahu bahwa ini ternyata banyak aplikasi walaupun hanya Al-Bahithul Qur'ani ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ya. 12 aplikasi. Ini Masya Allah ya. Baik, sekarang kembali. Cara kembalinya tinggal klik saja Al-Bahithul Qur'ani itu. Gambar yang pertama itu. Klik itu kembali ke awal. Kita runut ya. Kita runut. Sedikit-sedikit. Baik. Sudah? Sudah ya? Nanti kalau belum langsung sebutkan belum. Di atas ada 5 kolom. 1 bahsun. Bahas. Kalau tidak ada alif lam itu tanwin. Tapi biasanya orang-orang Arab langsung mewakafkan ya. Bahas. Bahas itu pembahasan, pencarian. Nanti akan dibahas, membahas tentang apa gitu, mencari apa. Bahas itu. Klik dulu. Oh, nanti dulu. Bahas artinya mencari. Tafsir maksudnya apa? Tafsir. Ulum maksudnya apa? Ilmu. Maksudnya apa ilmu di sini? Karena membahas Al-Qur'an berarti ulumul Qur'an. Jadi yang dimaksud nanti kita klik satu-satu nanti ya. Jadi bahas itu kita mencari kata dalam Al-Qur'an. Tafsir, nah itu seluruh tafsir. Nanti kita baca semuanya ya. Kemudian ketiga ulum. Maksud ulum bukan ulumul hadis, bukan ulum fikih dan sebagainya, tapi maksudnya ulumul Qur'an. Kan untuk masuk tahap tafsir Quran itu harus belajar ulumul Quran. Nanti kedepannya itu kajian syariat itu kita akan bahas itu. Masohib apa artinya masohib? Mushaf. Ini bagi yang suka mushaf itu ya. Silahkan nanti kita ceknya. Kelima ma'ajim, jama dari mu'jam. Jama dari mu'jam. Nah, jamaknya ini ma'ajimu. Mu'jam itu artinya kamus. Mu'jamun. Kamus ya. Kalau ma'ajim kamus. Nanti kalau ada orang yang menelusuri kata-kata dalam Al-Qur'an pasti akan membongkar di ikon yang itu ya. Ma'ajim, mu'jam. Nah, itu 5. Jadi yang disodorkan oleh pembuat aplikasi ini 5. Ini online ini ya. Jadi yang ini online. Jadi tidak bisa offline. Tidak bisa. Kalau offline itu tidak akan muncul. Harus online karena memang ini update terus.
Bahsun kita cari nanti ya, tafsir, tentang tafsir, ulum tentang ilmu Al-Qur'an, masohib tentang mushaf yang ada. Ya, mau yang sekarang, mau yang dulu, atau mushaf Imam Waras dan sebagainya. Ma'ajim itu kamus dalam Quran. Baik. Sampai di sini yang 5. Ada pertanyaan? Kita tamatkan yang ini ya. Iya, sudah kita 12. Oke. Ada? Ya, silahkan. Sambil ditulis ininya ya. Ditulis ini tulisan bahsun pencarian gitu ya. Karena nanti kita hanya melihat ini saja. Karena ke depan di kajian kita ini inginnya menggunakan ini dan mahir. Kalau maktabah syamilah itu terlalu umum maktabah syamilah itu. Bagi cinta ilmu seluruhnya ya itu silahkan. Tapi kalau cinta terhadap Al-Quran cukup yang ini, aplikasi yang ini. Ya, aplikasi yang ini. Baik, sekarang kita klik bahsun. Bahsun. Nanti kalau ada ditanya silahkan tanya. Sudah? Bahsun. Bu Nudia ada? Dicas saja tuh. Sok. Karena kita praktek ya. Praktek bukan teori. Harus langsung memegang ini. Nah, baik. Tujuan bahsun atau bahas pencarian. Nanti kalau ummahat, akhwat terpikirkan, misal sedang sendiri atau sedang terpikirkan, ada kata kita mendengar lantunan ayat, tapi tidak tahu surah apa, ayat berapa. Nah, kalau ingin tahu, bisa dua, nanti bisa dibahas, bisa tafsir. Tapi kalau kita ingin tahu, misal kata alam naj'alil arda mihada, terbayang mihada misalnya, kan itu surah An-Naba. Tapi kita penasaran, dalam ayat yang lain ada tidak kata mihada misal, ini otomatis saja mihadan, misal mihadan, alam naj'alil arda mihadan, bukankah kami menjadikan bumi itu mihadan, sebagai hamparan, mihadan. Terpikirkan oleh kita kata mihadan dalam Quran yang tadi surah apa? Atau ya, di dalam surah yang lain ada tidak kata mihadan. Nah, tinggal kita klik ini dibahas. Berarti nanti keyboardnya harus aplikasi Arabiknya harus ada. Nah, lihat di atas kan ada kotak besar tuh, ada rahmatun, ada ya? Nah, klik itu sebagai contoh, klik yang rahmatunnya. Nah, ada kursor. Nah, ketik mihada. Pakai apa? Ini tanpa harokat. Mim, ha, alif, dal. Sampai situ saja cukup. Mihadun. Mim, ha, alif, dal. Baik, itu saja, jangan pakai alif. Biar nanti terbayang. Sudah? Nah, lihat ada nataij, ada tulisannya. Itu nanti diterjemahkan di kertas, di buku saja ya. Ada nataiji. Adad bilangan atau jumlah, nataij itu natijah, hasil. Ada berapa jumlah hasil daripada ketikan kita mihadun? Angka berapa di situ? 1. Hah? 1. Yang lain? 5. 7. Kalau yang 1, nah lihat tulisannya jangan mihadannya, Bu. Mihad. Nah gitu. Kalau 1 pasti ada alif ya? Pakai alif ya? Nah, makanya harokat akhir
tidak harus diperhatikan. Baik, berarti kata mihad dalam Quran ada 7. Ingat selalu itu ya, berarti di atas itu ada 7. Sebetulnya ya, kalau mau dibuktikan, buktikan sendiri. Karena aplikasi ini by data. Jadi data. Tidak harus buktikan Ustaz, penasaran. Ya kalau penasaran silahkan. Tapi kalau kita percaya ke aplikasi ini sudah cukup. Sudah cukup. Karena kita ingin mencari kata mihad dalam Al-Quran. Mihad itu hamparan. 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 Ada dun, nata, iji. Jumlah hasil, natijah. Natijah mah mufrad, jamannya nataij. Jadi yang aplikasi ini tinggal dihafalkan karena setiap kita klik pasti ada kata adadun nataij, tinggal hafalkan itu saja. Jadi yang kalau saya pelajari ya hari ini sudah mulai memang ke aplikasi. Kenapa? Karena membantu, sangat membantu. Coba terbayang ya kalau misalkan saya ke Ummahat, ke Akhwat, coba bongkar dalam Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas kata mihada. Mihad. Terbayangkan dari An-Nas baca, dari Al-Fatihah baca. Nah, tapi kelebihannya ya memang dibaca gitu ya. Tapi kan pertanyaannya ini urgent. Sangat-sangat urgent. Kalau sangat-sangat diperlukan, mau tidak mau ke yang begini. Makanya cukup kuasai yang ini. Untuk Quran ya, kuasai. Insya Allah kalau kita menguasai ini, saat ada ceramah di YouTube atau di apapun, menyebutkan ayat, tidak tahu, tinggal klik yang ini. Catat, tinggal diklik. Termasuk misalkan benar tidak Ustadz ini, Kiai ini, ajengan ini menyebutkan bahwa saat menafsirkan, misal ini ya, alam najali alum yahada, menurut misal Imam Ibnu Katsir, nah kita langsung klik Ibnu Katsirnya. Karena betul Ahad kemarin, nauzubillah ya, ada yang datang ke rumah, kemudian Ustadz ini betul tidak hadisnya? Kan hadisnya agak aneh gitu. Nyebutnya Bukhari, Muslim, ada sekitar 6 dalil ya, 6 dalil Bukhari, Muslim dan sebagainya. Kalau saya kan ada kitabnya, bongkar dengan orang tersebut, 2 orang datang. Silahkan kalau betul itu hadis Bukhari, disebutkan nomornya, silahkan bongkar. Ada di rumah, bongkar barang-barang. Nah ini lafaznya. Sedangkan yang ditulisan itu lafadznya sudah tanda petik lah. Karena ada kepentingan bahwa sholat maghrib itu kalau sedang safar 2 rakaat. Itu kan ya. Ada Bukhari, ada Muslim, ada, penasaran. Datang ke rumah, Ustaz tolong buktikan. Nah buktikan ke fisiknya. Buktikan. Nah ini lafadznya itu kan sudah dirubah. Bukhari ada Bukhari. Muslimnya ada Ustaz, ada. Saya ambil nomor berapa? Nomor sekian, buka. Ternyata jauh beda. Jauh beda termasuk yang lainnya. Nah, karena itu hadis bukan al-bahithul Qur'ani, tapi al-bahithul hadisi. Kita klik langsung, ternyata memang tidak ada. Kan bahaya. Kalaupun dan kalau bahasa saya, kalau bahasa orang tersebut menulis pasti cerdas kan ya? Cerdas. Tapi kalau disebut berani menyebut ini ada hadis Bukhari Muslim padahal tidak ada teksnya itu bahaya, sangat bahaya daripada orang-orang bodoh. Daripada orang-orang bodoh sangat bahaya. Kenapa? Karena meyakini bahwa sholat maghrib saat safar itu 2 rakaat. Kan tidak, semuanya juga 3 gitu. Itu kan dengan dalil. Nah zaman sekarang hitungan menit, mungkin detik langsung ke detik. Jadi zaman sekarang alhamdulillah gitu ya. Di zaman sekarang walaupun belum hafal, tapi kita tahu menggunakan aplikasi ini. Makanya di kelas kita itu kita semuanya ingin mutkin di sini, di aplikasi ini, jangan kesana kemari. Cukup yang ini ya.
ada masalah apapun. Tapi tadi harus diketiknya kan dengan bahasa Arab. Salah sedikit ya itu biasanya salah. Salah ngetik maksudnya. Nah lihat, kalau tadi hasilnya ada berapa tempat? 7. Satu surah Al-Baqarah ayat 206. Nah, itu kan ada. Kedua, surah Ali Imran ayat sekian. Ketiga, Ali Imran. Keempat, Al-A'raf. Kelima, Aron. Ar-Ra'du. Keenam, Shad. Ketujuh, nah yang tadi kita bacakan ini kan ya. Alam naj'alil arda mihada. Berarti ada 7 tempat. Ada 7 tempat. Nah, kalau saya dulu kuliah ya, kalau kuliah ini tafsirnya ambilnya tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Kalau ingin lebih mendalam, ini tulis kembali Al-Baqarah sampai An-Naba yang tadi tulis. Nah, lengkap dengan ayatnya. Kemudian nanti ditelusuri dari segi tafsir. Apakah sama mihada di Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'raf, Ar-Ra'd, As-Shad dan An-Naba? Kalau sama, udah disimpulkan. Oh, berarti kata mihad dalam Quran artinya hamparan. Begitu nantinya. Ini menyeluruh, membongkar Al-Quran walaupun kita belum hafal ayat atau Al-Quran secara 30 juz, tapi dengan menggunakan aplikasi ini kita akan paham, oh ternyata memang ada semuanya. Ini dengan data. Jadi kalau kita ingin tahu, oh itu. Nah itu kalau ingin melihat kata mihada. Yang paling banyak, ya ini kan hanya 7. Yang bukan paling, yang sering kita dengar kira-kira kata apa? Hapus yang tadi, yang mihada yang di atas. Hapus semuanya. Rohmah ya, yang itu tuh. Tulisannya itu rohmatun. Rohmatun, jangan salah ketik, tapi rohmatun. Roh, ha, mim, tak marbutoh. Artinya apa itu? Rohmatun. Nah, sudah diklik. Kan rohmah kasih sayang ya. Nah, adat nataijnya berapa? Nah, itu. Jadi kata rohmah dalam Al-Qur'an itu sebanyak 116 kali. 116 kali dari mulai, dan ini runut ya, Al-Baqarah sampai An-Nas itu. Jadi itu yang dimaksud dengan aplikasi bahas dengan aneka ragam. Yang pertama warahmatuhu yang merah, kedua birahmatihi, ketiga warahmatun, terus sampai akhir. Nah, kalau menggunakan laptop itu langsung terbuka semuanya kalau laptop. Jadi kelihatan, komputer kelihatan. Ini kan sebatasnya jadi kecil gitu. Bedanya itu. Nanti copy pastenya yang ada tanda kertas 2 itu. Copy, paste, copy, paste, copy, paste, copy, paste. Gitu. Ya, yang ininya ikhtar. Pilihlah. Pokoknya ingat, nanti ummahat, akhwat, ingat satu kata. Katanya memang unik, gitu ya. Unik. Katanya unik. Pokoknya nama itu naonnya dalam Quran. Nah, tinggal klik dibahas. Kalau hanya 15 kata cukup ditafsir. Kalau lebih seperti ini 116 kata harus dibahas. Ditafsir juga nanti akan bisa. Tapi kalau ingin lengkap kata tersebut dalam Quran itu apa? Nah, dibahas ya. Nanti pilih ya, ikhtar, pilih kata, satu kata saja. Pilih satu kata saja, kira-kira yang mana. Itu semuanya. Hanya satu kata, misal seperti zanjabil. Zanjabil. Itu kan hanya satu kata. So, klik kata zanjabil. Zai, nun, jim, ba, ya, lam. So, klik ini zanjabil. Zanjabil.
Satu ada. Ada? Satu. Tuh kan? Ini maksudnya. Jadi biar cepat nanti ya. Yang rahmatnya hapus lagi. Klik zanjabil. Al-insan. Ada bilangan, jumlah bilangan. Nataij itu hasil. Sudah? Zanjabil. Ada berapa kata dalam Quran? Pastikan itu. Pastikan itu. Surah apa? Al-insan. Al-Insan. Ayat. Nah, ada kata ikhtar. Pilih. Pilihlah. Maksudnya mau milih ini tinggal diklik yang ini. Nah, kalau klik yang ini nanti ke WhatsApp kan. Langsung. Coba kita buktikannya WhatsApp-nya. Di pribadi boleh, di grup boleh ya. Di grup juga tidak apa-apa lah. Jadi masukkan ke situ. Nah, nanti kita ingin membuat makalah atau membuat apapun, sebetulnya gunakan aplikasi yang ini. Ya, diklik yang itu, yang gambar kertasnya 2. Copy itu. Klik, sudah. Sok sharekan mau ke pribadi, ke keluarga, atau di grup. Di grup silahkan. Kalau tidak ada WA, ke manalah? Telegram. Yang penting kita ingin buktikan. Wa yusqauna, itu kan? Tuh kan? Ini salah satu cara. Artinya bahas itu sangat penting. Sangat penting. Untuk membahas kata yang ada dalam Al-Quran. Jadi kita akan tahu ternyata ya caranya ya memang begitu. Ini yang model begini, nanti model-model yang penting kita tahu, oh ini ada di dalam surah Al-Insan. Misal ayat 17. Nah, ini kegunaan yang pertama, bahas. Ya, ada pertanyaan bahas. Ini yang dimaksud aplikasi itu begitu. Tapi kan ini bahasa Arab. Bahasa Batak harus semangat ya belajar bahasa Arab itu. Jadi kalau kita belajar harusnya misal 20 tahun agama, belajar agama 20 tahun itu bisa dipangkas 5 tahun. Misal belajar bahasa Arab 5 tahun, nah ke depannya ke itunya bisa kita mandiri seperti ini mandiri. Makanya saat kita ingin tahu kata dalam Quran, cukup gunakan bahas penelitian atau pencarian bahas. Nah, itu lihat di ini. Makanya lihat bahas itu hapus yang zanjabil. Tuh, ada kata adkhil. Perintahnya itu besar tuh. Adkhil, masukkanlah kalimatil bahsi, kata pencarian. Masukkan. Au atau adif. Adif itu idofahkan, sandarkan. Qaidan, kata yang qaid, terbatas. Kata unik bahasa kitanya. Kata yang unik. Kalau ingin seperti tadi kan zanjabil kan jarang-jarang ya. Tapi ada dalam Al-Quran. Nah, itu kata unik. Tapi yang umumnya kata-kata pembahasan saja. Cukup satu ya. Cukup satu. Adkhil kalimatil bahsi. Masukkanlah kata-kata pencarian. Maksudnya kata yang akan dicari apa? Masukkan yang tadi ya. Au atau adif. Idofahkan. Idofahkan. Maksudnya idofahkan sandarkan ya. Mudofilah. Sandarkan. Bukan kata pembahasannya itu. Tapi qaidan. Ada kata yang terbatas. Nah, saya membahas zanjabil itu terbatas. Qaid gitu. Apa gitu. Atau sandarkan kata
unik lah gitu. Kata yang menjadi batasan, qaidan. Nah, silahkan nanti kalau nanti cari kata dalam Quran terdengar itu sedang ada melantulkan ayat itu surah apa gitu ya. Ayat berapa? Ambil satu katanya. Ambil satu kata, langsung kliknya di sini ya. Oh, jadi kita tahu itu sedang dibahas, sedang dibaca surah misal Alif Lam Mim Sajdah misal ya. Oh, Alif Lam Mim Sajdah, oh berarti tentang ayat Sajdah. Nah, berarti kita tahu seluruh kata-kata dalam Quran itu ada. Ya. Nah, oh ayat deui mangga. Baik, kedua klik tafsir. Nah, tafsir. Kalau sudah paham satu kata, atau bahas dulu, mau bahas apa kita? Asyam tuh, asyam. Tulis siyamun, dibahas dulu. Siyamun, kembali ke awal yang tadi bahas siyamun. Tidak harus pakai alif lam. Kira-kira siyamun dalam Quran itu nanti dilihat ada berapa tempat. 7. Tapi ingat tiap ayat kadang 2. Ya, ini 7 tempat, 7 surah. Sudah siyamun? Alif lam hilangkan. Bu Nenip hilangkan yang alnya, siyamun jadi begitu. Ada dunata ijnya ada berapa di situ? 7. Itu runut dari mulai Al-Baqarah lagi, kemudian Al-Baqarah lagi, An-Nisa itu ada. An-Nisa, Al-Maidah lagi, terakhir Al-Mujadilah. Itu semuanya siam. Ya. Nah, baik. Kita bahas yang mana ya? Ya kutiba saja ya. Sudah kutiba? Nah, kita bahas tidak 7 tapi 1 saja. Berarti klik yang kutiba alaikumusiyamnya. Klik. Bukan yang ikhtarnya tadi. Oh tidak ya. Oh tidak. Oh berarti sudah ketemu ya. Berarti surah Al-Baqarah ayat 183. Ini yang akan kita bahas. Kalau ikhtar itu nanti disimpannya ke atau memang ikhtar bisa lah. Klik ikhtar. Nah, masuk ke mana di situ setelah ikhtar? Tafsir. Kita hanya menafsirkan yang Al-Baqarah 183. Termasuk surahnya kan ada. Al-Baqarah surah keberapa? Tuh, kan ada di situ. 2. Sudah ketemu? Nah, jangan dulu diklik. Lihat di sini paling atas ada tulisan tafsir maksudnya. Kan ini sudah ketemu Al-Baqarah surah kedua ayat 183. Nah, lihat di bawahnya teksnya itu kutiba alaikumusiyam. Di bawahnya ada ummahatun. Nah, apa ummahat? Ibu. Nah, ini sebagai tambahan ilmu ya. Ternyata ada tafsir ibu. Ingat, jangan dibayangkan ibu. Berarti jangan dulu diartikan ibu. Apa biasanya seorang ibu sebagai apa? Induk. Tafsir induk ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Masya Allah. Ini ada 4. Kita fokus karena induk seluruh tafsir pasti akan bermuaranya ke 4 tafsir ini. Paling atas ummahat, jangan dulu lewat kemana-mana. Berarti tafsir induk. Tafsir induk. Nanti kalau kajian tafsir, ingat kajian ulumul Quran, mereka biasa menggunakan ini tinggal diketik ulang.
Tafsir induk 1, tafsir At-Tabari 2, tafsir Ibnu Katsir 3, tafsir Al-Qurtubi 4, tafsir Al-Baghawi. Itu pasti akan ditulis ulang. Adakan daurah biasanya. Tapi kita inginkan walaupun memang tidak simsalabim, tapi kita terus belajar bahasa Arab tentunya untuk ke sini. Kan tujuan kita sudah bukan lagi lafdhon, bukan lagi ini. Tapi kita sudah ingin masuk ke maknan. Berarti masuk ke maknan, wilayahnya berarti sudah masuk ke tafsir. Ada tafsir ummahat, tafsir induk. Tafsir induk. Baik, yang pertama kita baca dulu ya. Tafsir apa? At-Tabari. Qadarullah tidak terbawa. At-Tabari yang belum ya. Tafsir apa namanya? At-Tabari. Nanti saat ada ustadzah menjelaskan tafsir Tabari, oh itu pasti tafsir induk. Dan saya baca seluruh mufassirun ahli tafsir dari fassaro isim fa'il, tasrifkan fassaro yufassiru tafsiron, mufassirun sampai situ. Mufassir berarti mufassir itu ahli tafsir. Semua mufassir itu pasti merujuknya ke tafsir At-Tabari. Pasti itu. Pasti. Kita hanya lihat saja dulu ya. Upami nu parem wae tah bisi kieu parem deui pakai apa? Pengaturannya. Pengaturan. Bisi hayah we dikatlik deui. Dibiarkan 30 detik parem deui. Tagenkeun heula kalau sedang kajian ya. Kalau sedang kajian itu di ini dulu. Tafsir At-Tabari. Masya Allah. Ini legendaris. Itu fenomenal ya. Tafsir yang pertama At-Tabari. Minimal nanti ummahat akhwat tahu nama tafsir minimal. Minimal tahu nama tafsirnya. 1 nama tafsirnya, 2 penulisnya. Syukur-syukur nanti kita tahu madhab nanti ke depannya ya. Madhab beliau itu apa gitu. 1 tafsir apa? At-Tabari. Tidak dibawa. Yang 2 tafsir. Nah ini diidofahkan cara bacanya ya. Berarti cara baca di atas lihat tafsirut Tabari. Nah, itu cara baca yang benar. Tapi dah jarang, mereka langsung Tabari saja. Yang kedua tafsiru, jangan ditanwin, tafsiru Ibni Katsirin. Tapi diringkas jadi tafsir Ibnu Katsir. Nah, alhamdulillah, nah ini dibawa. Karena kalau saya itu memang sejak dulu pakai tafsir Ibnu Katsir ya, kalau membahas tafsir. Nah ini tafsir Ibnu Katsir. Cok terbayang kan? Ini yang saya punya ini 4 jilid. Berat yang ini kan, 4 jilid yang setebal ini. Ini dimasukkan ke sini. Kan kenikmatan luar biasa. Tuh kedah conok, iya kan ya? Kecuali kajian usul. Kalau kajian usul ini wajib dibaca, dibuka dan harus dicoret-coret gitu. Kalau dulu setiap Sabtu subuh ya. Nanti kalau ummahat akhwat suka Ibnu Katsir, memang ini berat juga. Itu setiap Sabtu subuh cenghar. Padahal subuhnya nundutan. Subuh cenghar itu sekarang sudah Al-Baqarah ya. Dari entah berapa tahun tuh. Ini tanda-tandanya sudah diinikan. Nah, ini bentuk fisiknya begini. Nah, tapi sekarang sudah disimpan atau sudah dimasukkan ke aplikasi model begini. Jadi sudah ulama-ulama Timur Tengah yang ini ya, mereka sudah membuat jariahnya. Jariahnya. Untuk apa? Untuk memudahkan saja. Atau terbayang kita naik mobil, bawa nukil, kan buka, wah lama kan ya. Udah cukup yang ini. Gitu. Makanya berdoa terus kepada Allah agar dimudahkan belajar bahasa Arab. Itu bahasa Arab itu ya. Terus belajar itu ya. Karena ini induk kedua setelah tafsir
At-Tabari. Ini jadi nama ya, ulama. Siapa penulis tafsir At-Tabari? Ya sudah langsung nyebut ini. Tafsir At-Tabari. Siapa yang menulis tafsir Ibnu Katsir? Ibnu Katsir. Dan nama aslinya mah lihat. Tafsir Al-Qur'anil Azim. Tuh nama asli kitabnya ini. Tafsiru Al-Qur'anil Azim. Tapi ini jarang masyhur nama ini. Langsung sebut nama mufassirnya, tafsir Ibnu Katsir. Mazhab Syafi'i beliau ya. Ibnu Katsir mazhab Syafi'i, beliau muridnya Ibnu Taimiyah dan beliau juga menantunya Al-Mizzi. Al-Mizzi. Jadi Al-Mizzi melihat murid-muridnya begitu banyak, tapi ketika melihat Ibnu Katsir sebagai muridnya, maka Al-Mizzi menikahkan putrinya, kalau tidak salah namanya Zainab ya. Menikahkan putrinya itu Zainab ke Ibnu Katsir. Jadi Syekh Al-Mizzi yang punya kitab Tahdzibul Kamal, sakieu toh. Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal itu membahas tentang ahli hadis, semuanya yang rijal-rijal hadis itu dibahas, ditulis oleh beliau. Nah, punya murid namanya Ibnu Katsir. Jadi Imam Ibnu Katsir mazhab Syafi'i, makanya nanti kita saat baca itu memang, tapi mazhab Syafi'inya tuh beda dengan Syafi'iyah hari ini gitu. Pas kita baca dalam fikihnya ditinggal, tapi beda dengan Syafi'iyah sekarang gitu. Karena beliau berdasarkan ilmu. Nanti baca An-Najm nanti ya, di surah An-Najm. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Ternyata Imam Ibnu Katsir mengatakan begini, dosa seseorang tidak akan terbawa kepada orang lain, dan seseorang mendapatkan pahala karena amalnya. Makanya Ibnu Katsir saat menafsirkan surah An-Najm yang tadi, kata beliau begini. Tapi ini bertolak belakang ya di halayak masyarakat di sekarang itu. Tapi Ibnu Katsir menegaskan begini. Annal qiraata la yasilu ihda'u sawabiha ilal mauta fa innahu laisa min amalihim wala kasbihim. Begitu kata beliau. Kahartos entah aja. Anna, bayangkan anna artikan qiraata. Bacaan. Nah, bacaan apa itu? Bacaan Fatihah, bacaan Quran gitu. La Tidak. yasilu sampai tidak akan sampai ila Kepada la yasilu belum la yasilu tidak akan sampai ihda'u hadiah sawab pahala sawabiha pahalanya itu ke qiraah ya. Annal qiraata la yasilu ihda'u sawabiha, bahwasanya bacaan Quran tidak sampai pahala bacaan tersebut ila kepada al-mauta, orang yang sudah mati. Bacaan Quran itu tidak akan sampai kepada orang yang sudah, kata beliau, istinbat beliau. Kenapa? Fa innahu karena inna hu dia kembali ke ihda'u ya, hadiah pahala bacaan. Karena hadiah pahala bacaan itu laisa bukan min amalihim wa kasbihim, usahanya, bukan amalnya, bukan usahanya. Ini tidak akan sampai. Jadi walaupun saya mengundang seluruh santri, kemudian saya hadiahkan kepada yang sudah meninggal, kata Imam Ibnu Katsir itu tidak akan sampai. Yang itu Ustaz yang kayak Al-Fatihah gitu. Mau Al-Fatihah, mau Yasin, mau apapun,
Kalau merujuk ke sini, ke Imam Ibnu Katsir. Adapun doa anak soleh, nanti di akhirnya beliau menyebut ya. Adapun doa anak soleh itu sampai. Doa anak soleh mah sampai. Kenapa? Karena amal almarhum. Ada hubungan gitu. Mensolehkan ya. Amal almarhum. Kalau ini kan tidak. Saya ambil seluruh santri, kemudian suruh oper ganjaran pahala bacaan kepada yang. Karena santri kan bukan amal almarhum. Beda dengan anaknya sendiri atau orang yang pernah dia fasilitasi untuk soleh gitu. Bukan anak sendiri juga bisa. Anak didik dia misalnya almarhum itu bisa. Nah makanya kadang-kadang baca ke aslinya teh kadang-kadang engkau mazhab Syafi'i tapi berbeda gitu. Berbeda. Tapi kan ini sebatas keilmuan. Ya kita yakini Imam Ibnu Katsir tidak mungkin menyebut begitu kalau tidak berdasarkan ilmu. Itu yang dimaksud. Makanya terus kita pelajari ini karena kedepannya kita akan masuk ke tafsir induk. Tafsir induk itu jarang-jarang di kajian-kajian umum, tidak ya? Tidak ada, jarang-jarang di kajian umum itu. Biasanya ya khusus itu ya, kajian-kajian khusus. Itu Ibnu Katsir. Ini 4 jilid masuk ke sini. At-Tabari, Masya Allah, At-Tabari kan belasan jilid. At-Tabari belasan jilid. Ibnu Katsir, Al-Qurtubi. Nah kalau Al-Qurtubi 7 jilidan yang saya punya. Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, Qurtubah. Nah, perhatikan Qurtubah berubah jadi Cordoba. Nah, berarti Imam Al-Qurtubi orang Cordova di mana itu? Orang Cordova Spanyol. Imam Al-Qurtubi orang Spanyol, bukan orang Arab. Orang Spanyol boleh itu. Orang Spanyol, tapi kadang Muslim dulu itu luar biasa ya. Jadi Imam Al-Qurtubi, Masya Allah luar biasa deh. Kelebihan Imam Al-Qurtubi, beliau membahas hukum-hukum. Kelebihannya, tapi jadi induk. Terakhir Al-Baghawi. Nah, Imam Al-Baghawi. Kenapa dimunculkan Tabari dulu? Kemudian Ibnu Katsir, karena menurut para ahli yang jadi rujukan induk tafsir itu Tabari dulu baru ke Ibnu Katsir. Makanya kalau saya membahas dalam kajian tafsir biasanya 2 ya. 1 pasti ke Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, nah wafatnya lihat tahun 774. Harus tahu dulu wafatnya ya. Wafat tahun 774 Ibnu Katsir. Sedangkan sekarang nanti cari tafsir yang sekarang ulama itu masih ada. Biar nanti digabungkan. Dan alhamdulillah ada jemaah yang kemarin menghibahkan nama kitabnya Aunur Rahman, Profesor Al-Lahim di Makkah Al-Mukarramah. Beliau dosen, profesor ya. Membuat tafsir Aunur Rahman itu berapa 25 jilid atau 27 jilid kita alhamdulillah dapatkan. Kemudian saya coba sandingkan karena kalau yang baru-baru tidak ada di sini. Kalau yang masih ada tidak ada di sini. Kita sandingkan ternyata tidak lepas dari tafsir Ibnu Katsir tapi dengan sistematika yang lebih sempurna. Di Aunur Rahman, Profesor Al-Lahim. Beliau itu Masya Allah produktif ya. 15 tahun membuat tafsir. Berarti hasil beliau menulis dengan luar biasa. Nah, sekarang lihat. Kita kan ingin tahu Ari Imam At-Tabari wafat kapan, bagaimana isinya gitu ya. Nah, sekarang lihat yang Al-Baqarah ini, yang 4 ini dulu ya. Sekarang At-Tabari. Klik At-Tabari. Nah, langsung hitungan detik. Sudah? Paling atas lihat Tafsir At-Tabari. Nama penyusunnya Ibnu Jarir At-Tabari. Di berikutnya nanti Abu Ja'far.
Kadang Ibnu Katsir memasukkannya ke sini. Qala Abu Ja'far, qala Ibnu Jarir, qala At-Tabari. 3 nama itu juga ya. Nah, lihat wafatnya tuh kan ada tuh paling atas tuh lihatnya. Cara paham begini. Wafatnya tahun berapa? 310. 310 Hijriah. Tadi Ibnu Katsir lihat 774. Kita buktikan Ibnu Katsir. X dulu. Yang sebelah atas kiri, X. Nah, sekarang ke Ibnu Katsir, klik. Oh, wafatnya 774. X lagi. Silang lagi. Langsung ke Al-Qurtubi. 671. Nah, kan pertanyaannya kenapa ke Ibnu Katsir dulu, harusnya ke Al-Qurtubi. Kan runut sesuai dengan wafat. Tapi ternyata Ibnu Katsir lebih didahulukan. Kan cek urang mah kuda Al-Qurtubi heula gitu. Tapi ternyata Ibnu Katsir didahulukan. Beliau wafat 671. Terakhir Al-Baghawi. 516. Oh, lebih-lebih Al-Baghawi. Berarti harusnya kan Ibnu Jarir At-Tabari dulu, baru ke sini Al-Baghawi dari 516, baru ke Al-Qurtubi terakhir, Ibnu Katsir. tapi Ibnu Katsir disimpan di atas. Nah, itu kita akan paham kelebihannya di situ. Baik, kembali X lagi. Ke At-Tabari dulu. Nah, ini At-Tabari. Dan hanya kalgarundulnya. Tuh, gundul. Tapi minimal kita paham. Oh, ternyata betul yang ini gitu. Qala Abu Ja'far, ada kan ya? Ya. Nah, berarti Abu Ja'far itu Ibnu Jarir At-Tabari, yakni ta'ala dzikruhu biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, apa maksudnya ya ayyuhalladzina amanu teh? Nah, kata beliau ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bihima wa aqarru. Itu maksudnya. Amanu teh eta iman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka membenarkan keduanya, maksudnya Allah dan Rasulnya, wa aqarru, dan mereka mengikrar, menyetujui bahwa Allah dan Rasulnya itu benar. Itu disebut amanu. Kutiba bagaimana? Nah, di bawah ini runut satu-satu. Ini hanya gambaran saya, yakni biqaulihi kutiba alaikumus syamu. Kan tadi ya ayyuhalladzina amanu beres. Kemudian di bawah kutiba alaikumus syamu. Apa makna kutiba? Tuh dijelaskan oleh beliau. Furidho, samakan. Kutiba kan fi'il madhi majhul. Kutiba kan ditulis. Tapi maksud kutiba menurut Ibnu Jarir, nah ini disebutnya menurut Ibnu Jarir apa? Furidho. Apa furidho? Diwajibkan. Difardukan. Diwajibkan. Difardukan alaikumusyamu, kan sama ya. Nah, berarti ingin memahami kutiba sama dengan furidho. Nah, kan cukup sederhana. Tidak harus semuanya dibaca. Termasuk saat nanti kalau ummahat akhwat diberikan oleh Allah untuk mengajar yang lain, tidak harus dibaca semuanya. Cukup kutiba menurut Ibnu Jarir At-Tabari maknanya furidho, difardukan atau diwajibkan, titik. Sampai itu. Kecuali kalau kajian turos. Nah, kalau kajian turos memang seorang wajib membaca. Seorang. Kalau kajian umum tidak. Kutiba sudah. Apa makna kutiba? Furidho. Ambil aslinya. Ini kan ke kitab asli.
Jadi mau tidak mau, sadar tidak sadar, walaupun aplikasi seperti ini, tapi sebetulnya ini sudah membongkar kitab ini. Induk yang ini, kitab asli yang begini. Dan itu tidak salah, jarang salah. Ada satu dua lah yang salah, mungkin dari titik atau sebagainya. Tapi secara umum ini sudah benar yang begini. Sekarang asyam, apa asyam? Tuh langsung di bawah lagi di alinea baru. Nah ini agak panjang asyam itu. So kita stabilawan. Ada biasa. Nanti kalau kita kan stabiloan. Pertama ya ayyuhalladzina amanu stabilo, kedua kutiba, ketiga asyamu. Wasyamu masdarun. Oh, siam itu masdar. Masdar itu tasrif ketiga ya. Tasrif ketiga, siam. Nah, sebelum teruskan harus hafal dulu ilmu apa kalau ada bahasa masdar? Sorof. Ini katanya masdar. Siaman. Sok sebelumnya apa? Soma. Yasumu. Sauman. Sauman. Sauman wa siaman. Bisa dua ya. Siam. Bisa saum, bisa siam. Kalau saya lebih cenderung memang nikmat menyebut siam dan saum dibanding puasa. Tapi banyak masih menyebut puasa. Beda puasa itu. So, telusuri akar kata dari puasa apa? Tong di dia udah mulai di dia bahasa Sanskerta, bahasa Hindu upuwasa. Kan asalnya begitu. Upuwasa. Nah, itu dia menahan diri tapi niat itu menyiksa diri. Upuwasa berubah jadi puasa, orang Sunda ini namanya. Nah, nanti berubah jadi bahasa Indonesia apa? Puasa. Tapi lebih nyaman ini karena kata Imam As-Samarrani bahwa saum atau siam ini ibadah. Bedanya kalau siam memang ibadah siamnya menahan diri, kalau saum secara umum bisa menahan diri dari makan, bisa dari menahan nafsu atau angin yang berhembus jadi dia bahasanya saum gitu. Kuda yang bergerak nanti di bawah itu menjadi saum secara umum. Tidak mau bicara saum gitu. Tapi kalau siam, sudah itu istilah syariat gitu. Tapi puasa mah asal dari kata upuasa. Dan ini biasanya ya ummahat akhwat ini berbarengan dengan kata ini. Nah, kan sembahyang. Hyang kan dewa, menyembah ke dewa, hyang widi, sembahyang. Makanya sebetulnya tidak nyaman lah, bukan tidak boleh ya. Tidak nyaman menyebut sembahyang, sudah saja sebut sholat dan saum gitu. Bukan sholat dan puasa. Itu kalau menurut bahasa ya. Tapi menyebutkan sesuatu maksudnya puasa itu adalah siam ya tidak apa-apa gitu. Tapi kalaulah andaikan kita ingin memasyarakatkan bahasa Quran, siam atau saum gitu. Sundana saum, siam kan gitu. Nah itu lihat, dia masdar katanya. Dan sebagainya. Ini hanya gambaran tidak pendalaman ya. Supaya nanti semangat apa? Belajar bahasa Arab, sing semangat terus ya belajar. Beres tuh itu atau bari di bawah ada tanda. Kalau ada tanda titik 3 itu ada ya. Itu menunjukkan sudah beres di bawahnya tuh. Masuk lagi ke setelah kutiba alaikumusiyam sudah beres. Asyam tuh maknanya baru ke kama kutiba alal ladzina min qablikum tuh. Dijelaskan. Jadi runut. Ulama itu runut tapi tanpa judul.
Itu bedanya. Ulama terdahulu runut sebetulnya cara menafsirkan itu, tapi tanpa judul. Sedangkan ulama sekarang, ya, itu mereka langsung membuat judul dulu, judul. Jadi lebih enak. Tapi kalau kita tahu, oh ini bahas tentang kama kutiba alal ladzina min qablikum, cukup seperti itu saja. Nah, di bawah panjang lebar tuh. Sekarang sampai bawah. Kopi ini di grup. Caranya bagaimana? Nah, kita ingin semuanya. Kan kita ingin. Berarti klik apa? Yang satu ini satu halaman ya. Klik yang di bawah tuh ada kertas double. Klik. Disalin ke clipboard. Sudah? Grup lah, sob. Tidak apa-apa lah. Di bawah biru. Yang biru. Biru yang mana? Minus 1 plus 1. Yang bawahnya? Yang Paling bawah kalau ada plus 1, pinggirnya ada minus 1. tanda kotak kertas. Oh, plus 1. Klik. Plus 1, Ustaz. Bukan yang kotaknya, kertasnya. Kalau plus minus itu membesarkan atau mengecilkan. Beda sih kalau ada ya. Bisa diginiin, harus diginiin. benar. Oh, tidak ada di situ. Harus di portrait. Oh iya, silakan di portrait. Udah belajar itu? Ya, sudah. Punten nyukeun waktu sedenya da moal istirahat ini mah moal ya. Tong istirahat. Baik, sekarang kita ingin mencari apa makna siam saja. Kan tadi mah semuanya. Nah, sekarang kita lihat ingin tahu makna siamnya saja. Berarti dari wasyamu masdarun. Tekan di wa-nya agak lama. Wasyamu masdarun. Ada? Kita ingin menjelaskan maksud siam itu apa? Tidak semuanya. Klik wa-nya atau kalaupun siamnya boleh. Nah, sudah itu ada tanda apa? Bulat 2 ya. Nah, itu bisa tarik ulur. Berarti nanti berhenti di anil kalami yang titik merah 3 tuh. Tarik sampai ke anil kalami. Di blok ini ya. Sampai anil kalami yang ada titik merah 3 itu. Nah, itulah ingin menyalin makna siam dalam tafsir At-Tabari. Di blok Sampai titik merah. Di blok sampai ke anil kalami. Titiknya masukkan ya. Oh, titiknya masukkan. Iya, titiknya masukkan. Salin gitu ya, Ustaz. Nah, ini kita ingin menyorot beberapa teks saja. Kalau itu kan semuanya. Kita ingin fokusnya yang kata siam saja. Nah, berarti di sini. Nah, setelah itu ada terjemahkan, ada salin kan 2 ya? Ada yang terjemahkan tidak di situ? Translate ada ya? Nah, ada? Ah, coba sekarang translate kan zaman now. Oh, dialin balikan. Oh, ini. Kalau deep L, kalau mendownload deep L otomatis. Jadi sekarang mah tidak bisa baca juga sudah ada. Coba translate, terjemahkan. Jangan dulu salin. Tuh kan, masya Allah. Puasa berasal dari kata aku berpuasa, itu kan ya? Nah itu. Kalau deep L, kalau mendownload aplikasi deep L mah langsung. Tapi di Google juga langsung ada kan ya? Ada di Google juga. Jadi masalah.
Nggak bisa. Terjadi masalah cek ini. Didn't match any other documents ya. Iya. Ini bukan bahasa luar, Google-nya pintar. Tapi DeepL ingat ya, ini tambahan saja. Bisa sih, gimana caranya? Ini translate. Bisa. Coba lagi. Itu kalau ingin terjemah. Udah. Tapi saya anjurkan terjemahnya per alinea ya. Kalau tidak berbayar. Kalau berbayar satu halaman langsung itu lebih akurat. Jadi Masya Allah zaman sekarang itu dimudahkan. Walaupun belum. Baik, sekarang jangan dulu terjemah, salin dulu ke grup. Wasyamu masdarun sampai anil kalam. Salin, copy, kemudian di grup. Berarti itu cara membuat ini. Coba dulu ya. Jadi gini kok panjang. Siapa nih banyak? Kok banyak banget? Salah ya Ustaz? Salah. Dilihat dulu. Berarti tidak Oh gitu. disorot dulu belum? Udah Ustaz. Sudah. Nah kalau sorot langsung salin. Nah ini sudah siapa, Bu Nilofar ya. Kemudian Reni. Nah sekarang yang tadi terjemah langsung kirimkan terjemahnya ke sini. Yang bisa. Karena mau tidak mau zaman sekarang jangan sampai kita tidak tahu yang ini gitu. Karena dimudahkan. Nah model begitu. Dan puasa, dan memang masyhur puasa ya. Dia udah ditranslate Ustaz. Ini sudah tuh. Kuda puasa, kuda tidak puasa. Nah, kalau nanti ini mah kan langsung ke Word ya. Ini membuat makalah di Word kan. Bisa ini. Di Word. Aneh. Tapi harus pakai referensi. Maksudnya ini dari tafsir At-Tabari. Diganti itunya apa bahasa Jawa baru. Oh, itu ini di Google Translate. Udah kan kok ya. Ini Google Translate kan. Oh, anak udah langsung bikin itu. Oh, harus ada itunya aplikasi. Bun ini pakai apa itu? DeepL? Google Translate. DeepL itu gimana sih Ustaz? Hah? DeepL. DeepL itu yang langsung otomatis. Yang langsung Tapi yang kalau yang nama aplikasi download ini, gitu. iya, Play Store, itu otomatis dia masuk ke seluruh yang kita sedang kerjakan DeepL. Mau bahasa apapun bisa. Bu Ninip yang mana tadi? DeepL. Bu Marta apa? Oh, unduh ya, nanti otomatis. Nah, kalau sudah ngunduh DeepL mah otomatis. Kitab langsung ada. Kalau Google Translate itu bawaan dari Google. Bawaan dari. Tapi ada nih rahasia perusahaannya. Ada yang lebih dahsyat. Ini menerjemahkan belum akurat. Google Translate dengan DeepL memang lebih bagus yang DeepL. Tapi kalah sekarang DeepL. AI. Dan nanti ini ya, yang ini copy pastekan ke ChatGPT. Masya Allah itu langsung. Dan sesuai dengan kaidah nahwu sorof. Sudah sesuai dengan kaidah. Jadi kalau melihat, juga kan ada ChatGPT juga ada yang berbayar, saya lebih dahsyat lagi. kalau pernah saya mau, karena dulu mau ini kan berbayar itu lebih-lebih.
referensinya memang betul. Jadi beda ya antara yang gratis sama yang berbayar. Kalau yang sedikit-sedikit sama semuanya. Tapi kalau yang gratis kan berapa puluh kali ya, misalkan 20 kali udah di stop, 5 jam kemudian baru bisa lagi. Kalau yang tidak berbayar itu unlimited, terus kita ingin berapa ini juga. Nah, kelebihan yang tadi, ini kan AI itu terbaru sekarang. Yang ini kan tidak bisa baca gundul ya. Nah, nanti di rumah saja, bukan di sini. Nanti ChatGPT langsung tolong terjemah, beri syakal atau harokat. Beri harokat dengan sempurna, harus lengkap ya. Dengan sempurna, maksud dengan sempurna, dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menurut ejaan yang EYD misalnya, itu langsung beliau atau dia itu langsung dan jarang yang salah. Jadi ketika hebat bisa mengetik, itu dari itu. Itu memang yang saya perhatikan cara menerjemahkan. Saya sudah membandingkan 3 itu ya. DeepL, kemudian Google Translate, dan ChatGPT. Lebih cepat itu ChatGPT, lebih akurat. Bahkan kita misalkan tetap menggunakan puasa, tolong ulang lagi, ganti puasa dengan saum, langsung saum. Tinggal copy. Tapi itu kan harus tetap kita punya dasar bahasa Arab. Saat nanti disuruh membaca gitu kan, orang-orang lain kan jadi bingung gitu. Meta AI dengan ChatGPT lebih akurat ChatGPT. Kalau untuk yang ini, tolong harokati dengan sempurna sesuai dengan kaidah tajwid, kaidah nahu sorof. Udah dia itu langsung. Zaman sekarang. Tapi kade tong jadi alasan tidak mau belajar bahasa Arab karena hawanya begitu. Baik, itu gambarannya ya. Ada pertanyaan tafsir Tabari? Satulah kita bandingkan ke Ibnu Katsir. Udah dianggap beres tafsir At-Tabari ya di X. Masih Al-Baqarah kutiba alaikumusiyam tetap. Di sini di bawah ada tafsir Ibn Katsir. Klik Ibnu Katsir. Nah, ini kelebihan Ibnu Katsir di sini. Oh, beda rasa. Kalau di makalah yang saya buat, yaqulu ta'ala, ini pendapat tulisan beliau langsung, biasa di bold merah yang ini. Karena makna siam tidak lagi membahas tentang secara bahasa. Sehingga tadi siam itu masdar, Ibnu Katsir jarang. Tapi langsung disebut, lihat di bawah baris kedua, bis siyami wa huwa al imsaku, tuh langsung ya, anit to'ami wash, yang baris kedua itu beda ya ininya ya, berarti baris ke satu kemungkinannya yang besar begitu. Ada ya, itu makna siam versi Imam Ibnu Katsir, al imsaku anit to'ami wasyarabi wal wiqa'i biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Masih panjang tuh. Lima fihi min zakatin nafsi wa taharatiha wa tanqiyatiha minal akhlaqir radiati wal akhlaqir radhilah. Titik. Itu makna siam menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Artikan, al-imsak menahan, an dari at-ta'ami makan, wa dan asyarabi minum, wa
Dan Al-wiqa'i, nggak tahu. wiqa hubungan suami istri. Oh, ini Berarti imsaknya 3 ya. menahan diri To'am, syarab, wiqa. dan berhubungan. Ya, jadi 3. Makanya kenapa saya sukanya siam atau saum, tidak puasa. Nih lihat, biniyatin. Tuh, siamnya di situ. Biniyatin Dengan niyatin, niat kholisotin, ikhlas yang ikhlas li untuk Allah. Allahi azza wa jalla. Itu siam. Al-imsaku anit ta'am wasyarab wal wiqa biniyatin kholisotin lillahi azza wa jalla. Nanti tinggal menghafal yang ini. Kalau ingin nanti nerangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, nah ini poin pentingnya di sini. Makna siam versi beliau. Al-imsaku anit ta'am wasyarab wal wiqa, hanya 3 berarti imsaknya. Tapi biniyatin kholisotin lillahi azza wa jalla. Kedepannya ini hikmah. 5 fihi itu hikmah, manfaat. 5 li karena apa-apa fihi Di dalamnya nya kembali ke mana? Siam. Pada siam itu min dari zakatin nafsi. Persucikan diri. Nah, bahasa beliau zakatun nafs. Bahasa kita jarang terdengar kan ya? Bahasa kita apa? Tazkiyatun nafs. Di dalam siam itu ada tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita. Wa toharotiha, Membersihkan. sama zakat dengan toharo kan sama ya? Sama, membersihkan, mensucikan. Wa tanqiyati naqo kama yunaqqa saubul naqo, Mencuci ya. membersihkan sama ya. Min Dari nah, ada 2 di sini, akhlaq dan akhlaqo. To dengan qaf mirip, di kajian balaghah namanya jinas. Akhlak, jadi mensucikan jiwa kita 2, 1 dari akhlatir rodiah, kedua akhlakir rodilah. Rodilah sama, dua-duanya artinya buruk, jelek. Jadi kita tazkiyatun nafs, mensucikan diri dari 2, 1 akhlak. Apa akhlak? Campuran ya, rasa ada kurangnya. Ini akan didapatkan oleh medis. Bu Ninip, nanti kalau ini medis akan kena, akan masuk ilmu medis masuk ke sini. Akhlak. Simpan dulu akhlak yang buruk. Yang kedua, membersihkan diri dari akhlak. Akhlak yang buruk. Kalau akhlak kan terbayang ya. Akhlak, karakter, perilaku yang buruk itu akan dibersihkan di siam itu. Nah, paling nanti perdalam yang akhlak. Akhlak ada 4 akhlak itu. Bagi dokter akan langsung connect ya. Karena apa? Karena ilmu ini memang harus dibongkar oleh ahli medis. Oleh ahli medis. Pami emut kenehnya abdi da kapungkur teh belajar teh. Pami emut. Nantilah sok nanti simpulkan ya. Nanti Bu Nip simpulkan. Ini kira-kira apa bahasa ininya ya? Iya, di itu mah campuran. Campuran. Akhlak itu dalam badan ada 4. 1 damawiyun, 2 sofrawiyun, ketiga
balgomiyun, miyun. Keempat, Masya Allah, saudawiyun. Ini akhlat. Jadi jiwa kita akan bersih dari akhlat dan akhlak. Nah, akhlat yang buruk dalam badan kita ada 4. Bisa damawi, ini warnanya merah. Ini kuadrannya harus seperti ini ya, dibagi 4 kuadran. Kedua sofrawi. Sofrawi itu asfar apa asfar? Kuning. Kuning. Kemudian sauda, hitam. Hitam. Balgomi, balgom, dahak. Nah, dalam badan kita katanya akan bersih dengan siam dari 4 akhlat ini. Damawi, sofrawi, saudawi, balgomi. Nah, sekarang contoh. Dalam badan kita yang berwarna merah, apa? Nah, berarti darah akan bersih. Dalam badan kita ada yang dahak atau bening atau putih. Apa tuh? Balgom, balgomi. Ya, berarti dahak. Dahak. Apalagi Bun, ini cairan yang ada dalam persendian kan cairannya putih, masuk ke wilayah ini. Cairan sinovial dan sebagainya. Kemudian sofrawi kuning, cairan kuning naon dah? Plasma, tuh kan? Tuh ketemu itu. Plasma yang bisa, mohon maaf, kotoran jadi kuning itu kan ada cairan yang bisa membuat seluruh warna-warni jadi kuning gitu. Yang ada mungkin dikandung empedu, kandung kemih nanti di sini kan ya. Kemudian saudawi, cairan hitam naon? Apalah getih wae. Cairan hitam itu tihal ya. Tihal. Saya dulu belajar ini cuman tidak diteruskan. Cairan hitam. Cairan hitam itu yang unsur apa ya? Tihal. Pankreas. Unsur kromium dan sebagainya. Pokoknya lah nanti ahli medis akan mencari bagaimana cairan dalam badan. Nah, itu bahasa Arabnya akhlat. Paling bahasa medisnya apa? Cairan dalam badan namanya apa ya? Cairan-cairan dalam badan. Tapi bahasa Arabnya ya entong disebut campuran. Tadi kan diterjemah campuran. Memang betul akhlat itu campuran. Makanya laki-laki perempuan bercampur namanya tilat. Kan di sini. Karena akhlat itu jamak taksir. Jamak taksir dari khiltun. Cairan dalam badan tubuh. Fluida marinya. Fluida. Pokoknya cairan dalam badan kita itu akan bersih katanya. Itu hebat Imam Ibnu Katsir. Jadi bisa membersihkan akhlat dan akhlak. Masya Allah, ini tujuan beliau itu luar biasa. Badan kita memang siam seperti itu. Damawi, safrawi, balgomi, saudawi. Kalau itu tambahan itu. Berarti nanti sorotan itu para ulama, para ahli medis akan mencari apa pengaruh daripada siam waktu di Ramadan terhadap akhlak cairan dalam badan kita. Dan itu Masya Allah ya. Tapi ingat, saum jangan niatkan ingin sehat. Jangan, mohon maaf, jangan. Atau saum Daud biar sehat, jangan. Lebar itu. Lebar. Betul, niat karena Allah. Karena sering mengatakan, atau kamu saum Daud biar nanti sehat. Itu kok Allah diberikan sehatnya, tapi di akhirat belum tentu. Makanya luruskan ya kalau sudah rajin saum, untuk apa? Ini mah memang sunnah. Adapun Allah berikan sehat, alhamdulillah. Allah belum berikan, ya saya bersabar.
Karena sekarang sudah masuk ke wilayah itu. Karena orang-orang atau manusia ingin melihat maqasid. Ini maksud saum itu jadi sehat. Jadi fokusnya ke sehat. Padahal maksud saum itu adalah la'allakum tattaqun. Ustaz kan tetap saya juga dapat, ya betul sehat dapat, tapi belum tentu pahala karena niat dari awal. Nah itu, maka diawali dengan tadi biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Ya itu versi beliau ya, Imam Ibnu kasih turun ke bawah, wah panjang lebar. Ustaz kumaha nerjemahkeuna kayak we deep L. Kalau deep L langsung ya. Kalau chat GPT harus di copy pastekan dulu, agak lama. Deep L langsung. Deep L berbayar juga ada. Sekarang mah insya Allah, makanya terus semangat yang ini ya. Ini hanya sebatas gambaran bagi kita. Ke bawahnya tuh panjang lebar. Ciri khasnya apa? Sanad-sanad, hadis-hadis. Nah ini kelebihan. Panjang sekali. Biasa kalau mau di copy paste yang paling bawah langsung sharekan di grup, dan ini berdasarkan dalil. Dalam alhamdulillah sesuai dengan cetakan yang ini ya. Alhamdulillah yang ini aplikasi ini sesuai dengan cetakan yang ini. Jadi itu tanggung jawab ulama itu sudah diinginkan karena mereka sudah berikhtiar kemampuan mereka untuk itu. Hanya bedanya kalau yang kita belum ada syakal, yang ini sudah ada syakalnya. Baik, itu saja. Oh iya, belum. Kembali ke awal. Saya bawa kitab ini biar paham. Tadi ummahat ya. Kita bahas 2. Ummahat sebelah kanan atas. Sekarang baca sebelah kiri atas ujung. Apa tulisannya? Mu'asirah. Apa artinya mu'asirah? Mu'asirah kontemporer. Mu'asirah atau mu'asirah itu kontemporer. Kitab kontemporer. Kitab zaman sekarang. Yang pertama apa? Ada berapa dulu? Di sini. Yang mana? 6. Ada? Tetap kutiba alaikumusiyam tetap. 1 kitab apa? Al-Maisir Majudi. Al-Muyassar. Al-Maisir judi. Kadang-kadang, tapi tidak apa-apa ya. Kadang-kadang baca kitab teh nu apalah ya Maisir. Al-Muyassar. Intan alhamdulillah sudah punya ya. Tafsir Al-Muyassar 1 jilid. Kedua apa? Al-Mukhtasar fit Tafsir. Nah, yang ini. Tuh, saya bawa Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim. Ini sekelompok ulama Saudi membuat tafsir ringkas. Sekarang banyak mengkaji itu 2 tafsir yang ini ya. Al-Muyassar dan Al-Mukhtasar. Yang kajian Mudzakkir itu yang ini. Terjemahnya juz 29 sampai juz 30. Menggunakan kitab Al-Mukhtasar. Kan ini ada tuh. Bentuk fisiknya kan ada. Tapi sekarang Al-Mukhtasar ternyata dalam bentuk aplikasi. Dan Masya Allah dirangkum dalam hanya 1 aplikasi. 1 jilid. Kemudian berikutnya apa? Tafsir As-Sa'di. Nama aslinya? Tafsir Karimir Rahman. Tafsir As-Sa'di. Gurunya Imam Syekh Ibn Utsaimin rahimahumallah. Itu tafsir As-Sa'di 1 jilid. Kalau saya punya 4 jilid. Tafsir As-Sa'di. Itu kan kontemporer. Kontemporer. Kemudian berikutnya
Aisarut Aisarut Tafasir. Imam apa? Imam Al-Jazairi. Al-Jazair, orang Al-Jazair. Itu keempat. Kelima, Tadabbur wa Al-Quran tadabbur wa amal. Nah, yang ini Al-Quran tadabburun wa amalun. Jadi nanti ada tadabburnya tuh. Bentuknya kan begini. Dan ini sudah dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Jadi insya Allah lebih mudah. Ya, kalau ideal kan kita punya kitab fisiknya, baca, lihat tadabburnya, lihat bagaimana amalnya. Maksud itu mengamalkan dalam kehidupan. Coba amalkan ini, amalkan ini. Misalkan di sini kalau bertasbih, amalkan tasbih pagi dan petang. Itu Al-Quran tadabbur wa amal. Terakhir, apa yang kontemporer? Tafsirul Qur'anil Karim. Nah, tafsir Ibn Utsaimin. Nah, ini namanya tafsir Al-Quranil Karim. Ini dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah. Nah, ini kan lengkap. Jadi ini terbayangnya, ini puluhan jilid, belasan jilid. Ini belasan jilid. Ini langsung semua yang begini dimasukkan ke dalam aplikasi. Kan sudah zaman sekarang, sudah zaman teknologi. Dan ini benar. Ini jangan dianggap salah. Yang ini salah, ini karena mungkin ada kesalahan. Bisa saja. Tapi mereka itu langsung memurojaah. Kalau ada salah diperbaiki. Maka aplikasi untuk sementara hari ini ya. Hari ini mungkin nanti ada yang lebih baik lagi. Untuk sementara gunakan Al-Bahithul Qur'ani. Terakhir wahid. Penasaran? Sekarang ulum. Klik ulum. Punten segede-gedenya. Ulum. Yang kita bahas i'rab kemarin i'rab apa? Nah, kan klik i'rab al-muyassar. Ini masih kutiba alaikumusiyam. Tuh, ya ayyuha, ya harfu nidain. Jadi dia. Tadi mau ke sini alladzina amanu kutiba alaikum asyam. Tuh kan ini jelas. Ingat al-muyassar di kitab ini, di aplikasi ini yang lengkap. Ingat, ini yang lengkap. Tapi sebelum ke sini X lagi. Sebelum ke sini ummahat, akhwat, pokoknya fokus i'rab al-muyassar ya. Nanti sebelum ke sini biar ada peta pemetaan dalam fikroh kita, kliknya yang paling bawah apa tulisannya? Yang bawah. Al-i'rabul marsum. Klik. Nah, ini tidak ada di yang lainnya. Masya Allah ini ya. Gunakan yang apa di landscape di ini kan. Nah, sekarang kan kelihatan. Tuh, langsung. I'rab marsum dulu. Ini tidak ada dalam apa? Tidak ada di kitabnya, tidak ada. Adanya hanya di sini saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan warna-warni itu. Ya, lihat di bawah apa? Harfu nida. Ayyuha. Sebagai apa di situ? Ismu isim. Dan biru di bawahnya? Badal. Oh ya teh, harfu nida. Sebagai apa di bawahnya? Munada. Ini munadi, harusnya munada ya. Kemudian alladzina. Isim mausul. Amanu. Fi'il plus domir. Domirnya sebagai apa? Fa'il. Baik. Di bawahnya kan jumlah fi'liyah. Ada tanda panah. Dia sebagai silah mausul ke alladzina amanu. Kita belum belajar. Kutiba, turunkan ke bawah. Kutiba, di sini apa? Fi'il. Alai, harfu jar. Majrur, i'rabnya majrur. Kum, domir. Dua-duanya jar majrur. Nah, lihat kemarin dijelaskan kalau jar majrur ada muta'al lik ke fi'il sebelumnya. Itu ada tanda
panah lagi. Muta'alik. Nah, dia muta'alik ke kutiba. Asyamu isim sebagai. Naibul fa'il. Nah, jadi pertama menentukan dulu dia isim fil haraf. Kedua dia jabatan sebagai naibul fa'il. Ada manahnya, panahnya kemana? Asyamu panahnya kemana? Kutiba. Kutiba. Oh, berarti kutiba fi'il majhul. Naibu fa'ilnya asyamu. Teruskan. Kutiba. Ah, kalau ada dalam kurung berarti ada di dalamnya ada kutiba lagi gitu ya. Kutiba lagi. Di mahdzub namanya ya fi'ilnya. Ka Huruf. harfu jar. Ma harfu masdari itu ya. Wah, itu kehandap tuh ya. Teruskan. Kutiba lagi. Fi'il. Setiap fi'il majhul harus ada. Mana naibul fa'ilnya? Tuh, mustatir takdiruhu huwa. Jadi huwa dalam kurung. Ala harfu jarrin. I'rabnya majrur. Alladzina isim mausul. Dia i'rab jar majrur. Kemudian ada tanda bintang, berarti ada fiil yang dibuang entah apa gitu ya. Min harfu jarrin. Karena harus muta'alik. Yang tadi alal ladzina, muta'aliknya kemana? Kutiba. Min qablikum juga harus ada muta'alik. Muta'aliknya ke yang dihilangkan. Qabli sebagai isim. Kum dia mudhof ilai. Terakhir la'allakum tattaqun. La'alla harfu nasbin. Yang kemarin akhwat apa itu? Akhwat inna. Nanti hafalkan yang itu ya. Nanti Syawal itu harus fresh lagi ya hafalan itu. Kum domir sebagai apa kum? Isim la'alla. Isim la'alla di bawah adakannya. Tattaqun fi'il dan fa'il. Fa'ilnya apa? Domir, yaitu wawul jamaah. Jumlah fi'liyah dia itu sebagai apa? Khobar la'alla. Jadi ini lengkap. Yang ini tapi ini tidak bisa di copy di sini ya. Kopikan jadi hancur. Paling screenshot kan itu insya Allah ada. Jadi sebelum masuk ke yang i'rab apa tadi? I'rab muyasar. Nah, ke situ dulu ya. Ke situ dulu lihat, itu kan jabatan. Belum mengi'rab. Sudah paham baru ke i'rab muyasar. Dan ini hanya di sini, khusus yang ini tidak ada di kitab yang lain. Kayak pemetaan gitu ya. Semua ayat dibeginikan. Ya. Baik, alhamdulillah itu saja di bulan Ramadan ya yang bisa kita kaji. Mohon nanti latih terus yang ini ya. Aplikasi ini kalau bisa jadikan rujukan khusus Al-Qur'an. Seluruh apapun nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir, bacaan, qiraah dan sebagainya itu insya Allah terjawab semuanya di sini ya. Demikian yang dapat dibacakan. Semoga Allah menganugerahkan kemudahan, keistiqomahan, kesabaran untuk kita belajar dan belajar lagi. Karena tidak ada kata terlambat. Karena sejatinya tidak ada istilahnya kita terlambat dalam belajar bahasa Arab, belajar shorof, belajar nahu, belajar balaghah. Tapi yang penting adalah kebersamaan kita, berjamaahnya kita, karena dengan berjamaah semuanya insya Allah akan lebih mudah daripada kita belajar munfarid. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita lalui 2 jam bersama. Semoga apa yang Ustadz sampaikan di hari ini bisa kita ulang, kita catat kembali di rumah. Dan kita jadikan tambahan ilmu di hari ini, jangan sampai lupa gitu ya.
Jazakallahu khair Ustadz atas ilmunya di hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi setelah Syawal ya Ustadz ya. Ya. Oke, kita tutup hari ini dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan Ustaz. Sekarang tuh lagi banyak yang berdoa ini Ustaz, Allahumma balikna Lailatul Qadar. Nah itu Lailatul apa Lailatal ya Ustaz? Lailata. Lailata ya? Kenapa? Karena dia sebagai maf'ul. Maf'ul kan ya Ustaz ya, tapi Ya. di mana-mana itu tuh bacaannya Lailatul Qadar gitu Ustaz. Nah, Ustaz. kalau Biar kedengeran nih. Oh iya. kan balik itu kan sampaikanlah, ya Allah sampaikanlah kami ke Lailatul Qadar. Nah, sampaikanlah kami. Karena apa? Karena fa'ilnya balik itu kan sampaikan. Itu fa'ilnya apa? Balik, nah misalnya Balik atau apa Ustaz yang balik. fa'ala? Ini kan domir apa? Anta. Ini kembali ke Allah. Nah, kalau di sini laila pasti lailata. Lailata iya. Tidak mungkin lailatu. Kenapa? Karena balik itu sampaikanlah. Doa lengkapnya apa? Allahumma baligna lailatal qadri. Nah, berarti harus lailata. Ustaz itu wazan fa'ala atau wazan fa'ala? Oh, balighna, balagha, balig. Innama uballighu abalagha. Berarti bukan ini, tapi balighna lailatal qadri. Jangan lailatu. Mana-mana cari Lailatul semua Ustaz. Oh, Iya. karena Tiap yang nyari menyampaikan itu bukan lailahnya tapi Allahnya. Iya. Engkau, ya Allah, sampaikanlah oleh Berarti Ustaz, engkau. maf'ulnya ada dua ya Ustaz ya? Maf'ulnya dua. Kami dan Lailatul Nah, itu ya. dengan lailata. Betul. Maf'ulnya dua. Nyari semuanya Lailatul ya. Sama bagian juga nyari ya. Itu yang nggak Ustaz Anhar Saif itu nggak Lailatul. Allah balikna Lailatul Qadar. Jadi udah Lailatal ya Ustaz ya. Lailatal. Balighna Lailatal Qadar. Kalau kita boleh juga kasih Ustaz doanya misalnya warzuqna Lailatal Qadar. Nah, tetap lailata juga. Lailata ya. Warzuqna lailatal qadar. Oke, lantasnya.